Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavo Sukacita. Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Yesus. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian supaya kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan di saat ini terdapat dalam Perjanjian Baru, Matius pasal 26 ayat 43 dan 44 yang berbunyi demikian. Ayat 43, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, tema perenungan kita di saat ini saya berikan tema doa membawa kekuatan. Yesus ada bersama dengan para murid di Taman Getsemani, dan dari kisah Yesus ada di Taman Getsemani mau mengingatkan kepada kita, mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai hal dalam kehidupan ini, baik itu tantangan, baik itu pergumulan dan lain sebagainya, maka di bagian ini mengingatkan kita cari Tuhan, berdoalah kepada Tuhan supaya kita dimampukan dan dikuatkan dalam menjalani rutinitas kehidupan kita setiap hari, baik tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, ataupun kita yang bekerja sebagai pelayan, sebagai apapun itu yang ada di pundak kita masing-masing. Ketika kita menjalankan semuanya itu, maka bawalah itu dalam doa. Baik pekerjaan, baik pergumulan kita, hadirkan, libatkan Tuhan dalam segala yang kita kerjakan lewat doa. Sebagaimana Yesus berdoa meminta kekuatan daripada Tuhan, maka ini juga mengingatkan kita bahwa cari Tuhan, berdoalah senantiasa kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun dalam hidup kita. Kalau kita pun dapat menyampaikan apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan hanya lewat doa. Kalau misalnya kita dapat berhubungan langsung dengan Tuhan lewat HP, handphone yang kita punya, mungkin kita bisa bercakap langsung, tetapi kita tidak mungkin melakukan hal yang demikian. Kita hanya bisa bercakap dengan Tuhan lewat doa. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, dan lewat doa juga memampukan kita, dan lewat doa juga akan menguatkan kita, tetapi juga lewat doa kita akan mampu berjaga-jaga dalam kehidupan ini. Sebagaimana Yesus pun menyampaikan kepada para murid, berjaga-jagalah, berdoalah, karena ke depan yang akan mereka hadapi, iman mereka juga diperhadapkan dengan tantangan yang membuat kalau mereka tidak kuat, mereka akan jatuh dalam berbagai pencobaan. Dan itu memang benar. Mereka ketika berhadapan dengan apa yang di hadapan mereka melakukan yang tidak Tuhan inginkan. Dan bagian ini juga mengingatkan kita senantiasalah berdoa, karena dengan doa juga kita akan mampu, kita akan dikuatkan, tetapi juga kita akan ditolong Tuhan dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Bahkan dengan doa pun kita akan berjaga-jaga dalam berbagai hal sehingga kita tidak jatuh dalam berbagai pencobaan. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, bahkan di ayatnya yang ke-44 dikatakan Yesus berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Berarti Yesus 3 kali berdoa mengucapkan kalimat atau kata-kata yang sama. Itu berarti betapa beratnya, betapa sedihnya, betapa beratnya pergumulan yang akan dihadapi. Dan ini juga mengingatkan kepada kita, berdoalah senantiasa kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi rancangan rencana kita, apa yang menjadi beban pikiran kita, berdoalah senantiasa kepada Tuhan. Mintalah kekuatan daripada Tuhan, sebab dengan doa kita akan dikuatkan dan dimampukan. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, di bagian yang ke-43 juga dikatakan,
Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Bapak Ibu, terkadang ketika kita bekerja, capek, lelah, kita lupa berdoa. Karena begitu banyaknya pekerjaan atau begitu beratnya pergumulan yang kita hadapi, sehingga kita lupa berdoa. Bagian ini mengingatkan kepada kita, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, seberat apapun tanggung jawab yang ada di pundak kita hari ini, berdoalah senantiasa kepada Tuhan. Jangan pergumulan, jangan beban membuat kita jauh dari Tuhan dalam doa. Tetapi dengan pergumulan yang ada membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dalam doa. Percayalah, Tuhan akan sanggup menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Oleh karena itu, senantiasalah berdoa kepada Tuhan. Jangan ketika kita ada dalam pergumulan berat kita berdoa, ketika kita senang lalu kita lupa berdoa. Tapi marilah senantiasa berdoa. Berdoa terus menerus sebagaimana Yesus mengajarkan kepada kita dalam pembacaan atau tema perenungan kita di hari ini. Yesus berdoa untuk ketiga kalinya. Dia berdoa dan mengucapkan doa yang sama. Ini berarti mengingatkan kita, jangan jemu-jemu kita berdoa. Berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah meminta kekuatan daripada Tuhan. Berdoalah meminta hikmat dari Tuhan, sehingga kita mampu menghadapi tanggung jawab, kita mampu pikul setiap tugas tanggung jawab yang ada di pundak kita masing-masing. Bapak, Ibu, sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, sesuai dengan tema kita di hari ini, doa membawa kekuatan. Karena dengan doa kita pasti kuat, dengan doa kita akan mampu. Maka jangan tinggalkan Tuhan dalam doa. Kita harus bersekutu dalam Tuhan lewat doa yang kita naikkan senantiasa. Senantiasa berarti terus berulang-ulang kita berdoa. Dalam satu hari kita punya jam doa bersama dengan Tuhan. Saya percaya kita akan mampu menjalani kehidupan ini. Apapun pergumulan kita, seberat apapun pergumulan kita, sebesar apapun tanggung jawab yang akan kita pikul, percayalah, bersama Tuhan pasti kita bisa. Kiranya Tuhan Yesus yang punya firman ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan boleh mengingatkan kami lewat firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan. Tuhan tolong kami agar dalam menjalani kehidupan kami setiap hari, kami terus membangun persekutuan kami dengan Tuhan dalam doa. Dalam doa kami dikuatkan, dengan doa kami dimampukan. Dengan doa juga Tuhan kami meminta hikmat Tuhan berikan bagi kami, agar kami mampu menjalani tugas tanggung jawab kami. Tetapi juga dengan hikmat Tuhan, kami akan mampu menyelesaikan setiap pergumulan dan keluar dari persoalan. Dan bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Yesus, sepanjang hari ini kami pertaruhkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah berkat pertolongan penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi kami. Inilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bermohon, dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.